Assalamualaikum. Wah, kabar wah. Alhamdulillah. Sehat. Kita sang-sang dulu. Iya, sehat. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Iya. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah, makanya dengan kesehatan saya bisa datang ke rumah Ustaz dan bisa silaturahim. Ya, alhamdulillah. Belakangan udah berapa bulan kita nggak Ya. ketemu. Mungkin sampai setahun Ustaz ya. Bukan Iya, hampir kurang lebih ya. setahun. Iya. Alhamdulillah. Ya, keluarga kami juga Ya. selalu walafiat semuanya. Iya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Semua Iya. dari istri juga anak semuanya Seperti itu sehat yang semua. saya harapkan. Saya Ustaz. Jadi Iya. ya semoga ya, dengan silaturahim kita ini ya. Iya. Bertemunya kita ini ya insya Allah akan mendapat sesuatu keberkahan dari Allah SWT. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi aqini muhabbataka wa ma'rifataka. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah di malam hari ini ya kami kedatangan tamu dari jauh-jauh ya, Ustaz Rudin ya, beliau datang dengan silaturahim ya, mungkin juga kangen Ustaz ya, udah lama nggak ketemu. Ya, masih ditakut Ustaz ya? Insya Allah masih takut ya? Masih. Babe sehat Babe? Alhamdulillah. Lagi kondisi kurang sehat sekarang ini. Oh gitu, alhamdulillah. Terus gimana istri? Istri Sehat sehat, juga? anak juga alhamdulillah pada sehat pada saat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan keberkahan dalam rumah tangga. Amin. Ya mungkin udah lama ya kita nggak ketemu nih. Ya, makanya saya juga tadi habis dari sana, dari Tanah Abang ke Keramat, dari Keramat lalu di pikiran itu udah kangen dengan Ustaz Fendi ya, memampir ke rumahnya. Padahal kita nggak ada janjian, nggak ada Betul. apa ya. Iya. Tujuannya ya yang penting mau ada kayak mau enggak, yang penting kita datang. Kalau misalnya ada ya alhamdulillah, ya kalau nggak ada juga ya nanti kita akan balik lagi. Ya itu. Ya, itulah mungkin yang sudah rezeki dari Allah. Iya. Mungkin kehendaknya Allah saja. Ya mungkin kalau tanpa biasanya yang umumnya kalau kita kadang-kadang suka janjian ada aja. Kadang-kadang seperti itu. Kegagalan Dua kita ya. janjian jauh-jauh. Tiba-tiba saya ada halangan. Iya. Kemudian ada halangan. Tapi hal yang nggak dijanjikan mungkin qadarullah. Iya. Ketemu. Ya semoga dengan ya berkunjungnya satu ke bed aneh ini ya. Iya. Yang kecil, mungil, tempatnya apa adanya begini. Ya alhamdulillah lah ya. Iya, itu bersyukur lah kepada Allah. Mungkin katanya udah mau nanya nih, anak-anak kita nih kan udah juga lama nggak ketemu juga kan. Iya. Itu kan sering bercanda, itu masih Bercanda. kecil-kecil kan ya kalau mentakung dengan anak nanti kemari kan. Tiga orang gendong kan. Sekarang yang nomor satu di mana kuliah? Ya alhamdulillah anak kemarin sih waktu pas pandemi itu dia sempat kuliah, karena kuliahnya dia online gitu di rumah. Mungkin hanya semester 2 yang akhirnya dia memilih yang lebih cepat. Akhirnya dia itu karena hobinya mesin, akhirnya dia ambil kursus. Alhamdulillah sekarang udah selesai kursusnya. Alhamdulillah juga udah sedikit kita bebas untuk memberikan ongkos setiap hari dan juga jajannya gitu. Paling tidak seperti itu udah meringankan beban kita lah. Ya, seperti itu. Kalau kemarin kan ketika mereka di pesantren, dua anak di pesantren dengan kalau misalnya kita dihitung dengan penghasilan kita itu mungkin
tidak akan kita mau masukin anak ke pesantren karena tidak cukup. Tapi dengan izin Allah kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik anak yang baik. Tapi alhamdulillah ketika kita masukin anak ke pondok itu ada aja rezekinya itu. Amin. Ketika dia mau bayaran ada, ketika mau ini ada, dan juga kita juga nggak kekurangan gitu di rumah. Alhamdulillah seperti itu. Itu mungkin karena kita niat baik terus masukin anak ke pesantren. Ibaratnya masukin anak ke pesantren itu, ibaratnya kita anggap aja infak setiap bulan gitu seperti itu kan. Padahal itu juga keuntungannya buat kita juga mungkin seperti itu. Ada diminum Zat? Ya, ya, diminum. Pak kasih ini nih. Ya ini juga cukup Pak. Udah ada kopi, udah ada kue. Kalau untuk anak Ustadz Fendi gimana sekarang? Ya alhamdulillah ya yang pertama juga ya pesantren. Ya alhamdulillah ya syukur. Kurang lebih 13 tahun lah ya. Ya. Sekarang sudah semester 5. Ya. Memang ya niatan saya tuh ke depannya anak ini beda dengan teman-teman yang sini. Harus ada perbedaan. Iya, iya. Ya, harus ada gori dan asing. Iya. Gitu maksudnya. Iya. Berarti kata bukan asing diasingkan, Iya, tapi iya. ya kita harus memberikan yang terbaik buat anak. Hmm. Ya, ujian, cobaan yang kita harapkan sebagai orang tua itu ya ternyata begitu di pesantren itu luar biasa. Iya, iya. Ya, tekanan buat diri kita baik mentalnya ke baik dari segi keuangan ya apa yang tadi saya dikatakan ya itu udah kita itu nabung lah. Iya, seperti Nabung, infak, kenangan. Kenapa? Karena laporan dari anak itu kalau pesantren Ustaz, kadang-kadang ada aja laporan tuh. Iya, iya, iya. Di sendal hilang, Iya, iya itu di baju udah koko biasa. hilang, itu biasa. Udah biasa. Jadi kita husnuzon aja lah. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah semester 5. Ya, doain aja Ya satu syukurlah mudah-mudahan lah itu ya berhasil. Amin. Sudah selesai. Terus yang nomor 2 gimana Ustaz Udin? Ya nomor 2 baru masuk ke kuliah nih baru semester 1 itu juga ya mudah-mudahan juga dia dengan kuliahnya itu ya bisa berhasil. Kemarin sih ikut tes negeri tapi karena mungkin di sana kita nggak ada hubungan, nggak ada yang kenal, yang akhirnya ya mereka dia nggak lulus. Yang akhirnya ngambil yang swasta. Nggak apa-apa swasta juga. Yang itu kan masih menuntut ilmu. Gitu. Iya. Kalau misalnya menuntut ilmu dikatakan bagaikan kita menuju jalan ke surga kan, Iya. jalan ke surga ya. Ya insya Allah seperti itu. Kita juga kan niat kita mendidik anak itu bukan hanya dari segi materi aja, Iya. kan, tetapi mindset kita itu biar nanti anak kita itu bisa terutama kan mendoakan kita. Iya. Karena kalau misalnya kita hanya materi, anak kita nggak bisa berdoa, nggak bisa ibadah, itu Iya. kita rugi. Betul. Karena yang nanti ketika kita sudah tidak ada, ya hanya diterima kan hanya doa anak yang soleh. Betul. Tapi kalau misalnya anak nggak mendoakan kita kan bagaimana? Gitu. Rugi kita Iya. punya anak. Udah punya anak sedikit, nggak mendoakan kali rugi kita. Tapi kalau misalnya kita udah lurus ke sana, agar menjadi anak yang soleh, agar nantinya kan selalu mendoakan kita. Gitu. Iya, Itu betul. yang kita inginkan. Alhamdulillah ya satu ya. Nah, anak-anak artinya 2 ya yang sudah kerja ya meringankan juga bapak orang tua yang selalu jadi anak soleh satu ya. Iya, mudah-mudahan itu Juga. kita inginkan yang kita doakan. Yang kedua aja. juga kuliah kan. Iya, sama. Ya saya juga mungkin walaupun nggak tanya anak saya cuma 2 Iya, ya satu sidang ya alhamdulillah udah kuliah juga. iya, iya. Insya Allah Iya, mudah-mudahan. di tempat yang sama Iya, yang iya. pesantren sama kakaknya kalau udah semester 2 Iya, iya. yang mendidik anak ya buat kita semua ya satu ini Iya, iya, buat iya. buat pribadi buat semua lah ya jadi untuk mendidik anak lebih baik untuk keluarganya untuk orang tuanya untuk dunia dan akhirat ya tidak lain yang kita lakukan adalah dengan pendidikan agama. Iya, iya. Pertama kita tekankan masalah akidah sebab sekarang ini banyak akidah umat Islam terutama Iya. anak-anak muda ya banyak yang tertukar Iya, betul. ya terkecoh bahkan maaf Iya, tidak ada akidah kepercayaan kepada Tuhan iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Kenapa? Karena mereka lebih percaya apa yang dipegang, Betul, betul. apa yang dipegang, apa yang dilihat, mereka lebih percaya. Kenapa? Karena hal suatu yang tidak wujud tidak akan membawa hasil nih. Iya, iya, iya. Padahal Iya. ini hasilnya untuk akhirat ke depan. Iya, iya. Tapi yang dia kepengen tuh kalau sekarang ini adalah yang dengan wujud, Iya, wujud kepegang menghasilkan. iya. Dia nggak mikirkan ke depannya nanti untuk akhirat. Iya. Maka
Maka khawatir satunya kalau Hmm. kita punya anak, ya kan, mendidik anak yang kurang tepat, Iya, ya, iya. ya kan, mendidik anak yang kurang tepat, ya nanti perihal hasilnya akan kurang baik. Iya, betul. Ya kan? Kenapa? Karena contoh sekarang aja seperti zaman-zaman handphone digital ini Iya, kan, iya, iya, betul. sebenarnya kalau si anak itu tidak bisa memposisikan handphone Untuk untuk baik, kebaikan ya, untuk baik kebaikan. nanti madorotnya Iya, handphone. benar. Kenapa? Karena setiap hampir semua ya hampir semua anak anak ini udah hampir kecanduan kegandrungan dengan adanya informasi Iya, betul. seperti maaf game Iya. apa tuh namanya itu game Mobile Legend. Mobile Legend, Mobile segala apa Legend. ya, pokoknya anak-anak udah pada pinter Nah. banget dengan Itu kan luar biasa tanpa diajarin, Iya. ya tanpa diajarin. Bahkan lebih pintar dari kita mereka. Nah, dan itu dia lebih percaya Iya. karena ini menghasilkan. Iya. Tapi kalau kita perintahkan mungkin, nah ini sudah azan, Nah, ya sholat, tak dulu di nanggung segala macam. iya. Duh, saya merasa khawatir, Sob. Iya. Ngeri. Iya. Nah, begitu. Maka ya kita bagaimana upaya sebagai orang tua ini untuk atau mengajak anak turun untuk lebih baik Lebih baik. menjadi birrul walidain, Hmm. jadi yang taat kepada kedua orang tuanya. Ustaz, ya. Iya, iya. Jadi ya karena zaman digital, zaman bacang ini, ya kita harus lebih aspek ke depan ini mengontrol lah. Mengontrol Ya, anak. Ya. mengontrol anak baik melalui handphone. Jangan sampai handphone itu ditonton atau dimanfaatkan yang tidak baik. Tidak baik sama mereka. Nah, gimana caranya biar baik? Kita sering-sering kontrol. Ya. Itu bisa. Ini bahaya. Kalau saya sih mungkin seperti ini, sebelum kita untuk mendidik anak yang lebih baik ini, kita harus lihat ke depannya dulu. Tujuan kita mau apa? Anak itu mau diapain? Apakah kita banyak kan, sedangkan kita tujuannya sama kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan doa kita. Semuanya pasti baca doa itu. Betul. Jadi yang pertama yang kita menurut itu dunia baik, akhirat juga baik. Itu. Terus ketika kita membiarkan mereka, tidak mengontrol mereka dengan kondisi pada saat ini ya. Padahal pada saat ini anak-anak sekarang itu mereka kan nggak paham mereka bahwa yang kita lihat itu adalah kurang baik. Iya. Terus juga mereka nggak paham bahwa itu adalah karena mereka mungkin nggak ngerti hukum dan juga belum tahu pengalaman, yang akhirnya mereka yang baik yang buruk mereka ambil semua. Nah, setelah mereka dengan itu kan akhirnya untuk melaksanakan kegiatan belajar juga agak susah karena dengan sudah terpengaruh dengan budaya mereka yang tonton, terus juga mereka yang sudah tercandu dengan game, yang akhirnya mereka susah untuk belajar, susah untuk komunikasi dengan orang tua, bahkan bisa melawan juga terhadap orang tua ya. Karena kenapa? Karena itu awalnya orang tua juga kurang mengawasi dan kurang mendidik dan kurang memaksa terhadap anaknya untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau misalnya udah tahu bahwa kita ke depannya akan mendapatkan kebaikan itu seperti apa ya. Ya kalau misalnya kita tujuannya ke depan untuk baik dunia dan akhirat, berarti kita harus perbaiki semuanya ya. Jadi jangan hanya selalu dunia aja yang dipikirin ya, dunia yang dipikirin, karena misalnya dengan main Mobile Legend lalu mereka menggunakan itu terus ada hasilnya, mereka kan dengan uang banyak. Tapi buat apa uang banyak juga kalau misalnya dia tidak mempunyai anak yang baik terhadap orang tuanya, terhadap tetangganya, terhadap gurunya. Kan banyak sekarang sudah terjadi sekarang anak-anak sekarang seperti itu ya. Bahasanya pun udah lain. Kalau bahasa kita kan terhadap guru juga sopan. Kalau bahasa mereka udah biasa bicara di depan guru itu biasa, yang dikeluarkan mereka bahasanya apa? Bahasa kebon Ragunan yang mereka biasa utarakan. Bahkan dengan temannya udah biasa manggil kebon Ragunan dan lain sebagainya yang tidak baik gitu. Terus juga kata-kata yang dikatakan kepada mereka itu yang mengatakan kata-kata goblok, kata-kata apa itu, saya khawatir juga dengan kata-kata goblok. Kan kata itu adalah doa ya, betul. Doa. Tapi kalau misalnya mereka itu sering berkata kepada temannya goblok, kalau dia mengatakan goblok juga kepada temannya, lalu nanti generasi akan muncul generasi yang goblok.
Iya. Nah kalau misalnya udah muncul generasi yang goblok, nanti bagaimana kita cara mendidik orang goblok? Iya. Itu yang kita khawatir seperti itu. Udah khawatir ya saya ngeri juga ya. Makanya saya teringat hadis satu ya. Hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam satu hadis itu, apa kata beliau? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, betul. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, ya, cari dunia. Ya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan pribadi, untuk kemaslahatan keluarga, Ya, untuk kemaslahatan teman, untuk kemaslahatan negara. Ya, kalau cari dunia itu seperti itu, insya Allah hasanah. Ya. Tapi kalau cari dunia yang untuk kemunkarotan, kemunafikan, kebohongan, akan menghasilkan suatu bala. Dan lalu apa yang keduanya? Waman man ardunya berasulah, waman arul akhirah, man arul dunia, fa'al bil ilmi, waman arul rumah, fa'al bil ilmi. Jadi kalau gitu kita pengen anak kita lebih baik lagi, ya dengan thalabul ilmi, dengan pendidikan agama. Yang itu insya Allah akan dapat dua-duanya satu. Iya, insya Allah. Nah, dunia dia dapat, dia pintar, cerdas, agamanya berakhlak, terima, sebagaimana anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah ini akan menjadi bekal anak-anak kita ini ke akhirat nanti ke depan. Kenapa? Karena harapan orang tuanya itu. Iya, betul. Jadi anak yang waradun soleh, cerdas, pintar, berakhlak, terima. Itu saja. Iya, betul seperti itu. Ya, terima kasih tentunya. Silaturahimnya. Semoga ada hikmah buat kita semua nih ya. Ya, semoga aja menjadi suatu acuan atau nasihat ya buat pribadi, buat keluarga, buat semua. Semoga dengan silaturahim tersebut ya menjadi suatu bertahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan dan rahmat dan membuat Allah berikan panjang umur buat kita semua. Juga dimudahkan segala urusan kita. Dan semoga juga nanti kita menjadi orang soleh. Amin. Kenapa? Karena orang tuanya mendidiknya pada benar. Iya, amin. Mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Atau kita kasihan. Kasihan kalau anak-anak kita itu terjerumus ke hal yang tidak baik. Jadi ya berharap ke depan semua saudaraku semua agar mendidik anak itu bukanlah yang terbaik. Doakan anak itu selalu doakan hal-hal yang positif. Ya, positif, insya Allah akan menjadi positif. Apa yang diharapkan anak dan juga orang tua. Itu saja sebetulnya. Semoga harapan kita semua, doa kita dikabul oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti itu yang kita kan ada harapan kita bahwa anak kita itu bisa mendoakan kita, karena kita sadari sekarang sering mendoakan anak kita, misalnya Rabbi habli minas solihin, itu yang doanya Nabi Zakaria kita ingin mendapatkan anak. Sebelum mendapat anak dia udah berdoa seperti itu kan. Kita udah beranak nggak berdoa gitu, kapan jadi anak lainnya gitu. Maka seperti itu ya, kita kepada kita semuanya nih kepada keluarga, kepada bapak, kepada ibu, ayolah kita nanti perbaiki anak-anak kita biar nanti bermanfaat buat manusia ya, terutama buat manusia, buat alam sekitar, nusa dan bangsa misalnya seperti itu. Kalau misalnya nanti keturunan kita tidak baik, nanti apa yang terjadi mungkin itu mengundang apa yang namanya mendekati kiamat ya. Karena kita kan punya keyakinan dengan itu. Tapi ada orang yang nggak yakin juga dengan ada kiamat, nyantai aja anaknya mau ngapa kayak, tapi kita kan seperti itu. Maka dari itu kita ayo perbaiki keluarga kita, perbaiki anak kita, terutama pada diri kita dulu ya, dari diri kita, keluarga dan lain sebagainya, agar nanti kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu kita akhiri dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.